Hai guys, melihat banyaknya orang yang sedang melakukan airdrop sekarang ini, saya mau memberikan beberapa saran dan himbauan kepada teman-teman yang melakukannya agar tidak jatuh kepada jebakan para scammer, dan ada juga sedikit saran untuk Zcasing, technical analysis Bitcoin juga tentunya, beberapa berita lainnya, dan prediksi harga Bitcoin sesuai dari AI sendiri. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily, di mana kemarin bisa close dengan hijau, tetapi ini adalah candle indecisive, jadi tidak jelas arahnya apakah ke atas atau ke bawah, meskipun close dengan hijau, karena ada wick yang ke atas dan ke bawah seperti ini. Hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan. Dilihat dari apa yang dilakukan kemarin-kemarin, itu terjadi breakdown daripada pola diamond ini. Kemudian ini pergerakan harga Bitcoin sekarang itu antara retest atau melakukan recovery ya teman-teman. Retest maka dia itu bisa naik sampai ke daerah di sini, itu di harga 27.800-an atau di 27.600-an di daerah tersebut. Kalau misalnya ada rejection seperti itu, maka berarti ini lebih condong ke retest dan bisa melanjutkan harga ke bawah. Volumenya itu tampak tidak terlalu besar ya teman-teman, semacam tidak kuat untuk naik, dan kalau kita lihat candle-nya juga, candle tebelnya itu ada di candle yang merah seperti ini, semacam indikasi kalau ini sebenarnya lebih bearish dibandingkan bullish. Tapi kalau misalnya kita lihat secara price action, dia bullish kalau misalnya bisa lewat 28.000, yaitu di daerah sini, bisa lewat ini, maka dia akan bullish lagi dan bisa ke harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan 28.800-an yang ada di sini, dan dia akan bearish kalau misalnya dia lewat 26.500, yaitu yang ada di sini, merupakan daerah support, dan targetnya adalah dia bisa ke 25.200, itu merupakan support yang cukup kuat yang berada di sini. Jadi mungkin bisa melakukan seperti ini, tetapi ketika dia melakukan koreksi ini ke 25.200, ini hitungannya adalah retest untuk daerah ini, karena sebelumnya dia tidak melakukan retest di sini. Dia naik dulu ke daerah sini, habis itu kemungkinan besar bisa retest dulu, dan dari sini dia bisa melanjutkan ke harga yang lebih tinggi lagi. Jadi itu adalah salah satu skenario-nya. Beberapa berita penting adalah mengenai Binance, di mana gugatan CFTC kemungkinan tidak akan mengganggu akuisisi Binance terhadap perusahaan yang tadinya bangkrut, yaitu Voyager. Hal ini menunjukkan kekuatan dan keandalan Binance dalam keuangan mereka. Mereka tidak ada masalah soal keuangan. Jadi setelah hal ini selesai, saya yakin kalau Binance itu pasti akan bisa berjaya kembali, dan uang-uang pun bisa masuk ke Binance lebih banyak lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Berita yang lain juga ada, blockchain SafeMoon ini pernah populer di tahun 2021. Ini dihack karena adanya bug di sistem burning mereka. Dihack sebesar $9 juta, akhirnya berhasil untuk menaikkan harga token SFM, kemudian menjualnya kembali di dalam liquidity pool tersebut. Ini adalah salah satu kekurangan kalau misalnya kita menggunakan blockchain yang kurang terkenal, bukan seperti Ethereum, di mana ada hal-hal yang mungkin bisa miss daripada developernya, sehingga bisa dieksploitasi oleh hacker. Mereka bisa menemukan bug ini dan kemudian menghack blockchain tersebut. Dan ini juga untuk para airdrop hunter mengenai rumor-rumor akan adanya airdrop yang terjadi untuk beberapa protokol yang belum mempunyai token, salah satunya itu adalah MetaMask. Ada rumor bahwa MetaMask akan melakukan airdrop itu di tanggal 31 Maret ya teman-teman. Dari akun Twitter official mereka itu, mereka mengatakan kalau rumor ini tidak hanya salah, tetapi juga berbahaya. Mereka menciptakan kesempatan untuk men-scam orang-orang dan melakukan phishing untuk mengambil private key daripada wallet-wallet yang ada di kita. Teman-teman harus hati-hati soal orang-orang yang mempromosikan situs-situs yang palsu ya teman-teman. Kayaknya sih cukup banyak beredar di Telegram atau di Discord. Saya kurang aktif di sana. Tapi ya menurut saya sih kalau lihat dari situasi di Twitter, karena adanya airdrop Arbitrum yang bikin booming, orang-orang kemudian langsung mengerjakan airdrop ini. Nah, ini adalah kesempatan buat para scammer. Mereka membuat situs yang palsu,
melakukan phishing, menyebarkan malware juga, sehingga mereka bisa meraup uang atau kripto yang ada di wallet teman-teman. Ini bahayanya, teman-teman harus mendapatkan informasinya itu melalui orang-orang yang terpercaya dan memang sudah berpengalaman di dalamnya. Tetapi apakah MetaMask tidak akan memberikan airdrop? Saya yakin di suatu saat mereka pasti akan memberikan airdrop ya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Sama juga soal Orbiter Finance, di mana saya baru saja beberapa hari lalu membuat cara mengerjakan airdrop untuk Orbiter Finance. Ada klarifikasi dari Orbiter Finance kalau mereka belum melakukan fundraising, pengumpulan dana, melakukan publikasi terhadap rencana menjual atau melisting token di exchange. Kita sangat sadar kalau ada rumor dan spekulasi yang tersebar di market mengenai fundraising dan listing token atau airdrop Orbiter ini. Tapi kita mau membuat ini jelas kalau ini tidak terkait dengan Orbiter Finance sendiri. Teman-teman harus hati-hati dan harus verifikasi semua informasi yang beredar mengenai Orbiter Finance dan juga protokol yang lainnya. Nah, apakah ini berarti tidak akan ada token daripada Orbiter Finance? Menurut saya tidak. Dia tidak bilang bahwa tidak akan ada token tersebut, tapi dia hanya bilang tidak ada fundraising, tidak ada publikasi soal listing token tersebut. Jadi menurut saya, apakah tetap boleh mengerjakan itu? Tak boleh. Dan saran saya adalah kerjakanlah airdrop semaksimal mungkin itu ketika orang-orang tidak lagi memikirkan tentang airdrop ya. Jadi bukan setelah airdrop itu terjadi kemudian baru kita semangat, tapi justru di saat sepi-sepinya nggak ada yang omongin airdrop, disitulah kita kerjain airdrop dan biasanya juga gas fee-nya itu lagi murah, itu pasti akan sangat menguntungkan dan memudahkan kita untuk mengerjakan apa yang sudah share tersebut. Sekarang lagi nge-hype-hype-nya, jadi semua orang juga lagi ngerjain airdrop, ya tidak heran gas fee-nya itu jadi to the moon ya. Jadi mahal banget, padahal melakukan airdrop itu adalah hal yang kita lakukan secara reguler, bukan dikerjakan sekaligus semuanya itu dalam waktu 1 hari saja. Nanti besok-besoknya kita juga bisa kerjakan lagi, minggu depan juga, bulan depan juga. Kalau kita kerjakan seperti itu baru kelihatan natural ya, bukan mau airdropnya saja. Dan ada juga saran saya soal airdrop Zcasing, di mana beberapa teman itu menanyakan apakah lebih baik bridge ke Zcasing itu melalui Orbiter saja. Nah, ini ada pendapat yang menurut saya cukup menarik, dan saya juga setuju dengan dia. Tetap yang utama itu adalah melakukan bridging melalui native bridge mereka, bridge asli Zcasing-nya yang ada di website Zcasing-nya. Kedua tempat, Zcasing yang versi 1 yang Lite, dan versi 2 itu yang Era. Arbitrum juga ada 2, One dan Nova. Orang-orang prefer ke yang Orbiter karena lebih murah dan lebih cepat ya. Wajar sekali kalau misalnya berpikiran seperti itu, tapi kata dia sendiri, kalau misalnya teman-teman hanya bridge ke Zcasing menggunakan Orbiter, dia tidak suka mengatakannya, tapi kemungkinan besar teman-teman tidak akan eligible untuk airdrop-nya. Hal ini sangat sederhana, kita bisa lihat di blockchain. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu bridge dari wallet yang ini, kemungkinan besar mainnet Ethereum ke Zcasing Era, yaitu yang versi 2-nya, nanti akan tertulis Zcasing Era seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya lewat Orbiter Finance, nah itu semacam kita itu ngirim ke semacam pengepulnya. Nanti pengepulnya itu nanti kasih ke kita di jaringan yang lain. Jadi sistem Orbiter Finance itu pakai pool. Mereka udah ada ETH-nya dulu di semua jaringan. Jadi tinggal diberikan saja kepada orang-orang yang memerlukan. Makanya biayanya bisa murah dan diberikan dengan cepat. Kalau kita pakai native bridge-nya itu akan mahal dan biasanya kalau balik ke mainnet itu bisa lama banget ya. Nah, untuk yang versi 1 yang Lite itu kelihatan seperti ini. Tetap saya sarankan kalau misalnya teman-teman mau kerjain airdrop Zcasing, harus bridge lewat native bridge-nya yang harganya itu relatif lebih mahal dan lebih lama juga ya teman-teman. Oke, untuk situasi altcoin sekarang itu bagaimana? Mas menempati urutan pertama di top 100, 26,6%. Ada Conflux juga, Coin China, Kaspa, dan Lido DAO.
rata-rata semua koin itu naik ya teman-teman ketika Bitcoin itu melakukan recovery dari harga 26.600-an itu sampai ke 27.500-an. Kemungkinan besar permulaan daripada alt season akan terjadi. Nah, untuk mendeteksi di awal-awal itu tidak mudah, jadi orang-orang tidak akan merasakan alt season ketika alt season awal-awal itu terjadi. Yang saya maksud adalah dari harga altcoin-nya itu bottom ya. Jadi tentu saja kita nggak tahu ya, karena biasanya orang-orang tahu ketika harga altcoin-nya itu sudah naik banyak, baru booming. Kemudian ini ada tweet yang cukup menarik juga, di mana ChatGPT dia memberikan prediksi harga Bitcoin untuk Januari 2024, di mana orang ini memberikan sejumlah angka yang selalu naik, tapi naik turun, tetapi secara diberikan garis panjang itu dia akan naik ya. Ini adalah harga Bitcoin di setiap bulan Januari, setiap tahun ditaruh, dan jawabannya adalah Januari 2024, 142.500. Kalau misalnya kita melihat adanya quantitative easing yang dilakukan, dan mungkin juga penurunan suku bunga, maka ini akan sangat wajar sekali bisa terjadi ya teman-teman. Menurut saya tahun ini bullish, dan tahun depan juga bullish, jadi ya kita tidak tutup kemungkinan seperti ini. Dan kalau kita lihat analisa daripada orang ini menggunakan logarithmic regression bands, sekarang harga Bitcoin itu berada di daerah resistance yang warna biru ini, jadi wajar kalau misalnya kita melihat adanya retest dulu atau koreksi ke 25.200. Habis dari situ, saya yakin bisa ke harga yang lebih tinggi lagi, ke 30.000 dan seterusnya. Bottom ini kelihatan ada di garis warna hijau tebal yang ini. Di 2018, 2020 dia bottom di situ. 2022 juga ya, di bulan November tahun lalu itu juga melakukan hal yang sama, dan kita juga baru breakout daripada inverted head and shoulders dan lain-lain. Banyak sekali indikasi bahwa Bitcoin itu sudah cukup bullish sebenarnya, kita lihat dari price action-nya. Jadi pastikan teman-teman punya posisi Bitcoin dan altcoin yang bagus, agar kita bisa sama-sama cuan. Dia akan bisa naik sampai ke pertengahan tahun ini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.